Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Apoteker Sani Asmi Ramdhani Lestari M. Farmkin. Kami perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan presentasikan mengenai psikosis. Next. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan ada Ninda Zulfiah, Nurul Hayati, Putri Rahmawati, Salma Febriana, dan juga Syifa Hanifah. Selanjutnya untuk definisi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Definisi dari psikosis itu suatu kondisi mental yang ditandai dengan gejala-gejala yang tidak normal dan dapat berupa delusi, halusinasi, dan perilaku yang tidak rasional. Psikosis dapat berupa gangguan pikiran, gangguan perilaku, atau gangguan emosi yang berat dan dapat mempengaruhi fungsi sehari-hari seseorang. Berdasarkan tingkat permasalahannya, gangguan mental dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada psikosis organik, yang dimana psikosis organik itu merupakan penyakit kejiwaan yang disebabkan faktor fisik, yaitu pada fungsi jaringan otak, sehingga penderita mengalami inkompeten secara sosial, tidak mampu bertanggung jawab, dan gagal menyesuaikan diri terhadap realitas. Yang kedua ada psikosis non-organik. Psikosis fungsional bersifat non-organik biasanya ditandai dengan disintegrasi kepribadian dan tidak mampu melakukan penyesuaian sosial. Next. Selanjutnya ada prevalensi. Gangguan jiwa atau psikosis merupakan suatu keadaan jiwa yang tidak mempunyai hubungan dengan realitas, di mana selama periode gangguan jiwa, individu tersebut tidak menyadari apa yang dialami orang lain tentang hal yang sama, dan orang lain tidak mempunyai respon dengan cara yang sama. Menurut World Health Organization, dalam Kemenkes RI 2016, di dunia terdapat 450 juta orang dengan gangguan jiwa. Prevalensi gangguan jiwa menurut WHO pada tahun 2016 menunjukkan bahwa secara global diperkirakan 35 juta orang mengalami depresi dan 60 juta orang menderita gangguan afektif bipolar. 21 juta orang menderita gangguan skizofrenia dan 47,5 juta orang di dunia mengalami demensia. Prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta orang atau 66% dari jumlah penduduk Indonesia. Baik, selanjutnya ada etiologi. Yang pertama itu ada skizofrenia, yaitu suatu kondisi kesehatan mental yang menyebabkan halusinasi dan delusi. Yang kedua ada gangguan bipolar, yaitu seseorang dengan gangguan bipolar dapat mengalami episode suasana hati yang buruk, seperti depresi, dan suasana hati yang tinggi atau gembira atau yang disebut dengan mania. Selanjutnya ada stres atau kecemasan yang parah, kemudian ada depresi berat, itu perasaan sedih, terus-menerus, termasuk depresi pasca melahirkan, yang dialami beberapa wanita setelah melahirkan. Dan yang terakhir, seperti kurang tidur. Next. Selanjutnya ada patofisiologi. Yang terkait dengan gangguan psikotik adalah neurotransmitter, yaitu gejala positif gangguan psikosis, diyakini disebabkan oleh kelebihan dopamin di saluran mesolimbik dan hipoaktivitas di area mesokortikal. Glutamat, terjadinya disfungsi dalam sistem glutamatergik, khususnya di metil diaspartat atau NMDA, juga berkembang dalam psikosis, serta ketidakseimbangan serotonin khususnya di area korteks pseudorontal dapat berkontribusi pada gejala psikotik. Next.
Selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama itu memiliki anggota keluarga dengan riwayat psikosis atau gangguan jiwa lainnya. Yang kedua, mengalami peristiwa traumatis, misalnya karena kematian orang terdekat atau pelecehan seksual. Yang ketiga, pernah menyalahgunakan nafza atau kecanduan alkohol. Yang keempat, pernah menderita penyakit mental maupun fisik atau cedera yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Yang terakhir, pernah menjalani pengobatan kemoterapi dalam waktu yang dekat. Next. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Untuk psikosis merupakan istilah umum yang mengacu pada distorsi dan gangguan pikiran, perasaan, dan perilaku yang menyebabkan hilangnya kontak dengan realitas konsensual. Ditandai dengan yang pertama ada halusinasi, yaitu merupakan gangguan persepsi yang menyebabkan penderita melihat, mendengar, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada dan tidak dialami oleh orang lain. Yang kedua, delusi, keyakinan kuat terhadap sesuatu yang tidak nyata. Yang ketiga, gangguan pikiran, yaitu kesulitan dalam berpikir secara logis seringkali tampak melalui bicara yang kacau, tidak teratur, atau tidak relevan. Yang keempat, perilaku motorik yang abnormal seperti keadaan di mana seseorang mungkin menjadi sangat tidak relevansi, berdiam diri dalam posisi tertentu untuk waktu yang lebih lama, atau menunjukkan gerakan yang aneh atau tidak biasa. Yang kelima, gejala negatif, seperti berkurangnya ekspresi atau emosional yang meningkat. Seseorang akan sering menunjukkan perubahan perilakunya sebelum psikosis berkembang melalui perilaku psikosis meliputi yang pertama, kecurigaan, ide-ide paranoid atau kegelisahan dengan orang lain. Yang kedua, kesulitan berpikir jernih dan logis. Yang ketiga, menarik diri secara sosial dan menghabiskan lebih banyak waktu sendirian. Yang keempat, gangguan tidur, termasuk sulit tidur dan berkurangnya tidur. Yang kelima, sulit membedakan fantasi dan kenyataan. Dan yang keenam, kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Bersamaan dengan gejala-gejala tersebut, seseorang dengan psikosis juga dapat mengalami perubahan perilaku yang lebih umum seperti gangguan emosional, kecemasan, kurang motivasi, dan tidak dapat beraktivitas normal. Oke, selanjutnya di sini ada diagnosis, di mana diagnosis psikosis itu ada dua ya, antara diagnosis psikosis primer dan juga sekunder. Yang pertama itu ada psikosis akut yang bersifat primer, itu tuh jika merupakan gejala itu kayak gangguan kejiwaan ataupun sekunder jika disebabkan oleh kondisi medis tertentu. Nah, perbedaan diagnostik utama harus dibuat antara gejala psikosis yang disebabkan oleh delirium, gangguan kejiwaan, atau kondisi medis tertentu. Nah, pasien dengan gangguan kejiwaan primer lebih cenderung mengalami halusinasi, gangguan kognitif yang menonjol, dan juga delusi yang rumit. Nah, kemudian pasien juga mengalami skizofrenia, gangguan bipolar, depresi berat, gangguan skizoreaktif, dan juga gangguan psikotik singkat, yang merupakan penyakit kejiwaan paling umum yang muncul di gejala primer dengan ciri-ciri psikotik. Next. Nah, di sini ada tabel mengenai penyebab psikosis medis dan juga psikiatri terpilih, di mana itu tuh penyebabnya itu yang pertama itu ada penyebab medis. Di mana penyebab medis itu seperti kayak delirium, yaitu gangguan fungsi mental aktif dan juga sementara. Terus ada juga hipo ataupun hiperglikemia, hipoksia, psikosis ICU, interaksi ataupun penarikan obat, sepsis, dan juga kurang tidur. Adapun penyebab medis lainnya seperti gangguan kronis pada fungsi mental, kemudian gangguan autoimun misalnya kayak multiple sclerosis, lupus, kemudian gangguan endokrin misalnya penyakit Cushing, diabetes mellitus, dan juga penyakit tiroid. Adapun kondisi genetik dan juga kondisi neurologis misalnya kayak demensia, encephalitis, epilepsi, dan juga penyakit Parkinson. Terus kondisi nutrisi misalnya kekurangan vitamin B, terus kondisi onkologis misalnya teratoma ovarium, kanker paru-paru sel kecil, dan juga penyakit farmakologis lainnya misalnya kayak efek samping pengobatan dan juga penyalahgunaan zat ataupun penarikan obat kayak gitu. Kemudian ada juga penyebabnya itu karena kejiwaan, misalnya karena gangguan bipolar 1, depresi dengan ciri-ciri psikotik, juga gangguan psikotik singkat, atau dengan ataupun pemicu stres, dan juga karena adanya gangguan skizoafektif.
Next. Nah, kemudian untuk psikosis sekunder itu tuh mungkin terdapat kesulitan kognitif, di mana tanda-tanda vital yang tidak normal dan juga halusinasi yang visual. Nah, beberapa kondisi medis pada awalnya mungkin muncul dengan psikosis, oleh karena itu pendekatan diagnosis yang sistematis diperlukan untuk mengidentifikasi penyebabnya, di mana penyebab itu ada di tabel 2 nanti. Nah, penggunaan obat-obatan juga dapat menjadi penyebab medis yang paling umum dari psikosis akut. Nah, kondisi medis yang berhubungan dengan psikosis itu meliputi gangguan autoimun, endokrin, neurologis, dan juga nutrisi. Next. Nah, di sini ada tabel mengenai diagnosis banding psikosis akut, di mana yang disebutkan tadi diagnosisnya itu seperti kondisi endokrin. Nah, kayak misalnya dia itu mengalami karsinoma paru ataupun penghasil hormon adrenokortikotropik. Nah, karakteristik klinisnya itu seperti kayak ada memar, terus kemudian kayak hiperlipidemia, hipertensi, ataupun obesitas. Nah, untuk tesnya, untuk diagnosisnya itu bisa melakukan CT scan otak ataupun MRI dan juga radiografi dada. Kemudian misalnya dia itu mengalami diabetes mellitus tipe 1 ataupun 2, di mana karakteristik klinisnya itu seperti metabolisme glukosa yang tidak normal, kelihatannya itu kabur, kelelahan, ataupun muncul dengan gejala psikotik, di mana tesnya itu bisa menggunakan A1C atau profil metabolik lengkap dan juga urinalisis. Untuk kondisi genetik ataupun keturunan misalnya kayak penyakit, Huntington itu gejalanya itu mirip skizofrenia dapat terjadi sebelum perubahan kognitif atau ekstrapiramidal. Untuk diagnosisnya itu bisa menggunakan CT scan atau MRI ataupun pengujian genetik. Kemudian kayak misalnya ada penyakit Parkinson. Nah, untuk karakteristik klinis itu berjalan ke depan, terus melambat, terus kaku, kemudian mengalami delusi, halusinasi, dan gejala psikotik lainnya. Nah, untuk tesnya itu bisa menggunakan pedoman institusional untuk keunggulan kesehatan dan juga perawatan. Kemudian di sampingnya itu ada diagnosis banding psikotik lanjutannya, misalnya karena diagnosis itu karena infeksi. Contoh infeksinya itu seperti neurosifilis. Nah, untuk karakteristik klinisnya itu misalnya dia tuh gaya berjalannya itu tidak normal, terus defisit kognitif, sakit kepala, kemudian kejang. Nah, untuk tesnya dia itu bisa melakukan CT scan atau MRI, kemudian fungsi lumbal, tes antibodi, treponemal, misalnya kayak tes penyerapan antibodi dan juga fluoresen. Kemudian kalau misalnya karena kondisi metabolisme, contohnya itu kayak penyakit Tay-Sachs, itu tuh kayak contohnya itu dia itu mengalami distonia ataupun, kayak seperti apa ya, tanda spinocerebellar. Bisa menggunakan tesnya itu pengujian hexosemidase serum. Kemudian kalau misalnya dia itu mengalami kondisi neurologis, kayak misalnya ada tumor otak ataupun kayak misalnya adanya demensiasi. Nah, contohnya itu dia tuh mengalami sakit kepala, kejang, ataupun tanda neurologis unilateral. Itu tuh untuk diagnosisnya bisa menggunakan CT scan ataupun menggunakan MRI. Kemudian ketika dia itu mengalami gejala itu seperti defisiensi nutrisi, kayak misalnya kekurangan vitamin B3, B1, ataupun B12, misalnya gejala itu kayak delusi, halusinasi seperti yang disebutkan tadi, itu bisa dilakukan itu screening gangguan makanan dan juga pengujian pada vitamin B kompleks ataupun hitung darah lengkap. Next. Next. Oke, nah di sini juga ada beberapa obat-obatan ataupun zat yang dapat menyebabkan psikosis, kayak misalnya adrenergik, alkohol, terus antibiotik, dan lain-lainnya. Next. Oke, kemudian untuk mendiagnosis juga dibutuhkan pengenalan psikosis oleh dokter layanan primer difasilitasi oleh pengetahuan sebelumnya, seperti mengetahui dulu tentang riwayat keluarganya, medis, dan juga budaya pasien. Terus kemudian dilakukan hubungan temporal dan juga perjalanan gejala psikotik serta usia pasien, latar belakang, dan kondisi medis umum dapat memberikan petunjuk untuk diagnostik. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan fisik yang harus mencakup pemeriksaan status medis dan juga mental secara lengkap, dan juga ketika ada tanda
tanda ataupun gejala diagnostik yang menunjukkan suatu kondisi medis, maka dilakukan juga tes laboratorium yang dapat ditargetkan untuk dilakukan. Selanjutnya di sini ada terapi farmakologi, di mana obat antipsikotik tradisional yang khas dapat dibagi menjadi obat potensi rendah seperti klorpromazin, misalnya itu Largactil, dan juga Thioridazin, misalnya itu Melaril, dan juga obat potensi tinggi seperti haloperidol, misalnya itu Seranes, dan juga trifluoperazin, misalnya itu Stelazin. Nah, sejak awal tahun 1990-an tuh sejumlah antipsikotik atipikal baru telah tersedia. Nah, obat-obatan dalam kategori ini tuh meliputi risperidon, olanzapin, dan juga quetiapine, dan ada juga clozapine. Nah, meskipun semua antipsikotik yang tersedia saat ini tuh berkhasiat dalam mengendalikan gejala psikotik positif seperti delusi, halusinasi, dan juga gangguan pikiran, obat-obatan atipikal tampaknya memiliki keuntungan karena memiliki efek yang lebih baik pada gejala negatif, gejala suasana hati, dan juga disfungsi kognitif, serta mengurangi gangguan psikotik. Kejadian efek samping juga sangat rendah gitu. Next. Nah, oleh karena itu, di Pusat Pencegahan dan juga Intervensi Psikosis Dini, pasien biasanya itu mulai menggunakan salah satu antipsikotik atipikal yang lebih baru, seperti olanzapin, risperidon, ataupun quetiapine. Nah, jika menggunakan risperidon, dosis awal yang umum itu adalah 0,5 sampai 1 mg setiap hari, atau 2,5 sampai 5 mg untuk olanzapin, ataupun 25 mg untuk quetiapine, dan juga meningkat setelah beberapa hari menjadi 2 mg untuk risperidon, 5 sampai 7,5 mg untuk olanzapin, ataupun 200 mg untuk quetiapine. Nah, untuk dosis ini itu dipertahankan untuk jangka waktu minimal 2 sampai 4 minggu karena diperlukan beberapa waktu agar efek si antipsikotik itu terbentuk sepenuhnya. Nah, jika setelah 2 sampai 4 minggu belum ada respon, maka dosis ditingkatkan secara bertahap hingga maksimumnya itu sekitar 4 sampai 6 mg untuk risperidon, 10 sampai 15 mg olanzapin, dan juga 700 mg untuk quetiapine. Nah, selama beberapa minggu ke depan, untuk remisi penuh membutuhkan waktu, tetapi akan terjadi pada sebagian besar pasien dalam waktu 12 minggu pertama jika efek samping yang tidak lengkap ataupun signifikan muncul. Nah, peralihan harus dilakukan ke antipsikotik yang alternatif. Next. Nah, kemudian di sini ada tabel mengenai psikosis episode pertama yang non-afektif, di mana ketika dilakukan psikiatri dan juga penilaian medis, dilihat ketika observasi hingga 24 jam tanpa adanya obat antipsikotik. Nah, jika keadaannya itu darurat, maka dilihat seperti apa darurat psikosisnya. Kemudian bisa ditambahkan dengan benzodiazepin, misalnya ketika dia tuh mengalami agitasi ataupun agresi, bisa diberikan diazepam. Jika dia itu mengalami kecemasan, maka diberikan lorazepam. Nah, kemudian apabila telah dilakukan observasi tanpa obat psikotik, dapat dilakukan perlakuan mulai menggunakan antipsikotiknya. Misalnya itu kayak olanzapin, dimulainya itu dengan dosis 2,5 sampai 5 mg, ataupun risperidon dimulainya itu dengan dosis 0,5 sampai 1 mg, ataupun bisa menggunakan quetiapine dengan dosis mulainya itu 25 mg. Nah, kemudian setelah dilakukan dosis tersebut bisa ditingkatkan secara perlahan sesuai dengan kemanjuran dan juga tolerabilitasnya. Nah, jika tidak ada respon setelah 6 sampai 7 minggu pengobatan ataupun efek sampingnya itu tidak dapat diterima, maka boleh diganti dengan antipsikotik atipikal lainnya. Nah, jika tidak ada respon setelah 6 sampai 7 minggu pengobatan ataupun si efek samping yang itu tidak dapat diterima, maka diganti dengan antipsikotik atipikal ataupun clozapine lainnya. Next. Nah, kemudian di sini ada psikosis untuk episode pertama yang afektif, di mana untuk panduannya itu dimulai dulu dengan benzodiazepin. Nah, kalau misalnya dia itu ada efek kayak agitasi ataupun agresi, maka diberikan diazepam. Kalau misalnya dia itu ada gangguan kecemasan, maka diberikan lorazepam. Nah, dilakukanlah observasi hingga 24 jam tanpa obat psikotiknya. Kemudian, jika setelah stabil suasana hatinya, maka diberikan antipsikotik. Nah, misalnya pada hari pertama itu diberikan litium ataupun natrium valproat dengan dosis
itu 500 mg, untuk hari keduanya 500 mg juga litium dan juga natrium valproatnya, ataupun 2 sampai 3 kadar litium itu secara mingguan. Nah, setelah 5 hari ditingkatkanlah dosisnya itu dengan kadar litium dosisnya itu bisa lebih dari 0,9 mg. Nah, sesuaikan dosis itu sesuai berat badan. Kemudian di pemuatan lebih cepat dapat dilakukan dengan penstabil suasana hati, namun diperlukan pemantauan yang cepat, misalnya itu dilihat dulu kadar serumnya itu setiap 48 jam. Nah, kemudian bisa juga diberikan antipsikotik, misalnya seperti yang tadi ya, olanzapin, risperidon, ataupun quetiapine. Kemudian bisa juga ditambahkan kalau misalnya dia itu ada sedasi gitu kan, bisa dilanjutkan dengan benzodiazepin dengan kerja panjang ataupun dengan chlorpromazine dalam dosis yang rendah. Nah, yang balik lagi yang pertama ya, yang diberikan litium dan juga natrium valproat, misalnya dia itu tidak ada respon, maka dialihkanlah ke penstabil suasana hati, misalnya itu kayak litium valproat dan juga tambahkan dengan carbamazepin. Dan kalau misalnya dia itu tidak respon ketika diberikan antipsikotik, maka dia itu dialihkan ke antipsikotik lainnya. Kemudian jika tidak ada respon lagi, maka dialihkanlah ke chlorpromazine dengan dosis itu ditingkatkan secara perlahan sesuai dengan kemanjuran dan juga tolerabilitasnya. Next. Nah, kemudian di sini ada guideline terapinya, di mana ini tuh ada beberapa pilihan terapinya. Dimulai dari lini pertama, biasanya itu akan diberikan rekomendasi yaitu risperidon oral, ataupun misalnya risperidon tidak cocok, maka bisa diberikan olanzapin dan juga quetiapine. Nah, kemudian untuk pilihan kedua itu disesuaikan lagi dengan tolerabilitasnya ya. Seperti misalnya dia itu memiliki efek samping metabolik, maka bisa pilihan itu dikasih aripiprazol, allorespiridol, risperidon, quetiapine, ataupun amisulpride, dan juga bisa diberikan trifluoperazine ataupun lurasidon. Nah, misalnya dia itu ada efek kayak hiperprolaktinemia, maka dia itu bisa diberikan aripiprazol dan juga lurasidon. Kalau misalnya dia itu ada akatsia, bisa diberikan quetiapine ataupun clozapine. Kemudian kalau misalnya dia itu distonia ataupun EBC, dia itu bisa diberikan olanzapin, aripiprazol, quetiapine. Kalau misalnya pilihan lain itu bisa diberikan risperidon tapi dengan dosis yang rendah, kayak misalnya 4 mg per hari, dan juga bisa juga diberikan clozapin. Kalau misalnya efeknya itu dia itu ngantuk, itu tuh pilihan itu bisa diberikan aripiprazol, amisulpride, dan juga sulpirida. Untuk pilihan lain itu seperti haloperidol dan juga trifluoperazine. Nah, untuk terapi pilihan ketiga, lini ketiga itu misalnya dia tuh kayak tolerabilitas, maka untuk pilihan itu diberikan clozapin. Kalau misalnya dia non-respon, itu bisa juga ditawarkan clozapin, seperti itu. Next. Nah, untuk terapinya, lini pertama yang disebutkan tadi, di mana yang pertama itu risperidon. Dia itu memiliki mekanismenya itu bekerja dengan cara memblokir beberapa reseptor di otak, seperti reseptor dopamin, serotonin, dan juga alpha adrenergik. Nah, cara kerja ini tuh dapat mengurangi gejala kelainan psikotik yang dipercaya berasal dari aktivitas berlebihan antara saraf otak melalui reseptor. Nah, dosisnya itu biasanya untuk dosis awalnya itu 2 mg per hari, bisa dikonsumsi sebagai dosis tunggal atau dibagi ke dalam 2 dosis. Nah, dosisnya itu bisa ditingkatkan menjadi 4 mg per hari sejak hari kedua. Dosis untuk perawatan biasanya itu 4-8 mg per hari, untuk maksimalnya itu 16 mg per hari. Untuk efek sampingnya sendiri itu kayak pusing, ngantuk, sakit kepala, mulut terasa kering, mual muntah, dan lain-lainnya. Next. Kemudian yang kedua itu ada olanzapin, untuk mekanismenya itu bekerja pada reseptor dopamin D2 di jalur massa lembik sebagai antagonis. Dia itu menghalangi dopamin dari aksi potensial pada reseptor pasca sinaptik, di mana si olanzapin itu berikatan dengan reseptor dan berdisosiasi dengan mudah sehingga memungkinkan transmisi saraf dopamin itu normal. Untuk dosis awal itu 10 mg 1 kali sehari, kemudian dosis itu dapat disesuaikan menjadi 5-20 mg per hari. Untuk efek sampingnya seperti biasa, itu akan mengalami ngantuk, pusing, ataupun terasa melayang, terus kemudian juga kering atau mual, konstipasi, berat badan meningkat, dan juga nafsu makan itu meningkat. Next. Pilihan yang ketiga itu ada quetiapine, untuk mekanisme kerjanya dia itu melalui antagonisme reseptor dopaminergik dan juga serotinergik. Nah, quetiapine itu dapat mengurangi halusinasi dan juga meningkatkan konsentrasi dan menstabilkan suasana hati. Untuk dosis itu tuh dibagi menjadi 4 hari, di mana hari ke-1 itu dia itu dosisnya 20 mg, untuk hari kedua itu dia itu diberikan
mg 2 kali sehari, untuk hari ketiga itu 100 mg 2 kali sehari, untuk hari keempat itu 150 mg 2 kali sehari, dan hari kelima dan seterusnya. Kemudian dosis itu akan disesuaikan dengan respon si pasiennya. Nah, kisaran dosis harian itu yaitu 300 sampai 450 mg per hari dibagi dalam 2 dosis, dan dosis maksimal itu 750 mg per harinya. Untuk efek sampingnya itu mulut kering, kantuk, sakit perut, kelelahan, berat badan meningkat, dan juga penglihatan itu buram ataupun pusing. Kemudian untuk terapi lini kedua itu yang pertama ada aripiprazol. Untuk mekanismenya itu dia bekerja dengan cara menyeimbangkan kadar serotonin dan juga dopamin, yaitu di mana itu tuh zat yang mengatur suasana hati dan juga perilaku. Nah, dengan cara kerja ini, gejala psikosis seperti halusinasi, perubahan emosi yang tiba-tiba, maupun gangguan dalam berperilaku dan juga cara berpikir itu bisa mereda. Untuk dosis awalnya itu 10-15 mg 1 kali sehari, untuk dosis pemeliharaan itu 15 mg 1 kali sehari, dan dapat disesuaikan dosisnya itu dengan jarak minimal 2 minggu. Untuk dosis maksimalnya itu tidak lebih dari 30 mg per hari. Untuk efek sampingnya seperti kantuk, sakit kepala, pusing, dan lain-lain. Next. Yang kedua itu ada haloperidol. Untuk mekanisme kerjanya itu, dia itu menghambat reseptor dopamin di otak. Saat 72% reseptor dopamin dihambat, obat ini tuh mencapai efek yang maksimalnya. Untuk dosisnya itu 0,5 sampai 5 mg 2 sampai 3 kali sehari. Dosis pemeliharaannya itu 3 sampai 10 mg per hari tergantung respon pasien terhadap obat. Untuk dosis awal itu 2 sampai 10 mg yang bisa diberikan setiap 1 jam setiap gejalanya itu mereda. Kemudian untuk efek sampingnya itu ada kantuk, pusing atau sakit kepala, sulit buang air kecil, dan gangguan kecemasan. Next. Yang ketiga itu ada amisulpride. Untuk mekanisme kerjanya, dia itu bekerja dengan menghalangi reseptor di otak yang dilakukan oleh dopamin. Hal itu mencegah aktivitas dopamin berlebihan dan juga membantu mengendalikan penyakit psikotik. Untuk dosis biasanya itu 50 mg hingga 800 mg setiap harinya. Dosisnya itu sampai 300 mg setiap hari, boleh diminum sekali dosis. Minum dosis dalam waktu yang sama setiap hari. Dosis di atas 300 mg itu harus diminum setengah pada pagi hari dan setengah pada malam hari. Untuk efek sampingnya itu yaitu gejala ekstrapiramidal. Selain itu terdapat efek samping misalnya antikolinergik, sedasi, dan disfungsi ereksi pada pria, dan gangguan menstruasi pada perempuan. Next, ada terapi farmakologi lini ketiga. Yang pertama itu ada clozapine. Untuk mekanisme kerjanya dia sama memblokade reseptor dopamin, di mana blokade terhadap reseptor dopamin itu lebih besar dibandingkan reseptor D2. Nah, blokade ini bertanggung jawab terhadap kemampuan clozapine untuk menurunkan gejala positif psikosis dan stabilitas gejala afektif. Untuk dosis awalnya itu 12,5 mg dikonsumsi sebelum tidur pada malam hari. Untuk dosis itu bisa ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan arahan. Nah, dosis hariannya itu umumnya 25 sampai 37,5 gram sebelum tidur pada malam hari. Kemudian untuk efek sampingnya itu kayak produksi air liur meningkat, terus ada heartburn, terus sendawa, gangguan penglihatan, dan juga sembelit. Next. Selanjutnya ada terapi farmakologi. Terapi farmakologi kognitif atau kognitif behavior terapi atau CBT adalah perawatan psikologis umum yang efektif untuk berbagai kondisi kesehatan mental. CBT bertujuan untuk membantu seseorang mengubah kebiasaan tidak sehat dalam berpikir, melalui dan merasa dan berperilaku. Terapi ini mengajarkan seseorang untuk mengidentifikasi dan menantang pikiran yang tidak membantu, yang mencegah mereka mencapai tujuan dan hidup dengan cara yang diinginkan. Terapi ini memberikan pemahaman tentang dampak pemikiran bersama dengan strategi self-help practice. Selanjutnya ada terapi keluarga, melibatkan keluarga klien dalam proses perawatan, memungkinkan seluruh struktur keluarga berubah menjadi lebih mendukung klien dan pemulihan mereka. Terapi ini membantu untuk meningkatkan komunikasi dan menyelesaikan hubungan yang bermasalah. Terapi ini seringkali bersifat jangka pendek dan digunakan bersama dengan perawatan individual. Next. Terapi non-farmakologi yang lain
dapat digunakan berupa terapi musik klasik. Musik memiliki kekuatan untuk mengobati penyakit dan meningkatkan kemampuan berpikir seseorang. Ketika musik diterapkan menjadi sebuah terapi, CBT musik dapat meningkatkan, memulihkan, dan memelihara kesehatan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Outcome terapi. Target utama dari pengobatan psikotik bagaimana mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan eksaserbasi psikotik, memperbaiki berbagai gejala, dan meningkatkan kapasitas fungsional dan kualitas hidup dengan mengkonsumsi terapi farmakologi yang telah disarankan dan terapi non-farmakologi seperti mendengarkan musik yang dapat meningkatkan, memulihkan, dan memelihara kesehatan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Selanjutnya ini ada daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.